Assalamualaikum Sobat Ngoceh, welcome back to my podcast Ngoceh. Well, di episode kali ini kita akan kembali ngomongin tentang soft skill. Dan soft skill keempat yang akan gue omongin adalah tentang integritas. So, integritas itu apa ya? Integritas adalah saat kita mampu menyelaraskan apa yang kita yakini dari internal tubuh kita ya, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi selaras, tidak ada pemalsuan atau kebohongan diri sendiri saat kita melakukan sesuatu. Semua ini harus sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita pegang dalam hidup ini. So, let's talk more about this di episode kali ini. Dan ini adalah Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari gue, Dinda Ika Shiva. Enjoy! Wait, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang integritas, tadi kan gue sempat nyinggung ya tentang prinsip dan nilai. Ini dua hal yang menurut gue harus dikupas terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang integritas. Selama ini gue selalu berpikir bahwa nilai dan prinsip itu adalah hal yang sama. Tapi ternyata di buku ini gue belajar lagi bahwa dua hal itu adalah hal yang berbeda. Kita ngomongin dulu tentang prinsip. Prinsip itu adalah sesuatu yang diharapkan akan dilakukan oleh kita, oleh masyarakat. Contoh dari prinsip itu seperti kewajaran, keadilan, ketekunan, kejujuran, kasih sayang, dan bahkan bagaimana kita mendefinisikan integritas. Jadi ya kalau misalkan kita dalam suatu masyarakat tertentu, pasti kita diharapkan dong punya prinsip kejujuran. Karena memang masyarakat mengharapkan kita menjadi manusia yang jujur. Itu salah satu contohnya. Lalu bagaimana dengan nilai? Nilai itu lebih ke internal kita. Kalau prinsip tadi kan datangnya dari masyarakat. Harapan dari masyarakat akan perilaku kita dalam keseharian. Sedangkan nilai adalah hal yang berasal dari internal kita. Bagaimana kita mengkonsepkan sebuah kebebasan, contohnya kekuatan, kreativitas, bahkan petualangan, dan banyak hal-hal lainnya. Jadi nilai hidup seseorang dengan orang lainnya bisa jadi berbeda, dan ini datangnya dari diri kita sendiri. Jadi bisa jadi, contohlah tadi kita ambil nilai kebebasan. Bagi gua nilai kebebasan adalah saat gua bebas menentukan apa yang mau gua lakukan dalam hidup ini. Sedangkan mungkin ada orang lain, konsep kebebasannya adalah tentang bagaimana dia tidak terlalu memikirkan masalah keuangan dia, karena dia sudah punya keuangannya cukup. Nah, nilai ini yang akhirnya melihat kita untuk punya tujuan hidup, apa yang ingin kita capai, dan dalam mencapai tujuan itu kita melakukan nilai-nilai yang kita yakini. Seperti itu kurang lebih. Jadi prinsip datangnya dari eksternal, sedangkan nilai datangnya dari internal. Nah, saat kita ngomongin tentang integritas, kita tidak bisa lepas dari yang namanya prinsip dan nilai. Makanya gue mungkin di video ini gitu sering banget ngomongin masalah nilai, prinsip. That's why gue jelasin terlebih dahulu arti dari nilai dan prinsip itu. Oke, tadi di awal gue tuh sempat menyinggung tentang definisi singkat dari integritas. So, sekarang kita akan main lebih teoretik gitu. Di sini gue mengkutip dalam buku bahwa integritas itu pengertiannya apa? Ada di buku Integrity oleh Stephen Carter, di mana mengatakan integritas adalah sebuah kebajikan karakter yang membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, arif. Arif itu maksudnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu langkah yang kedua, dia bisa bertindak atas apa yang telah ditemukan. Jadi saat kita menemukan ada bohong, ada jujur, mana yang baik dan mana yang salah. Yang baik ya adalah jujur gitu kan. Berarti dia harus bertindak sesuai dengan apa yang ditemukan. Lalu yang ketiga, berkatakan terus terang bahwa ini adalah prinsip gue, ini adalah nilai gue adalah seseorang yang jujur, mengatakan itu secara terus terang, tidak ada yang dibohongi dan tidak malu akan apa yang ia yakini. Itu integritas kalau katanya Stephen Carter. Sedangkan kata FBI, integritas adalah komitmen total akan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Kejujuran mulu gitu kan, tadi gue juga udah ngomongin kejujuran, terus di FB dikatakan tentang kejujuran, tadi kata Stephen Carter juga tentang kejujuran. Apakah integritas itu adalah tentang kejujuran? Well, I can say it yes, karena memang jujur itu adalah basic pertama saat lo ingin menerapkan integritas dalam hidup lo. Nah, bisa dikatakan juga bahkan integritas, orang-orang yang mulai mempunyai sifat integritas itu sudah bisa dipastikan adalah orang-orang yang jujur. That's why orang-orang yang integritasnya bagus itu sangat dicari oleh banyak orang. Nah, tapi integritas itu lebih daripada itu.
Jadi kita nggak bisa mendefinisikan diri kita dengan integritas yang baik kalau kita jujur doang. Gimana caranya mengetahui apakah selama ini kamu, lo, gue itu udah punya integritas yang bagus atau belum ya? Nah, di sini ada 9 cara untuk mengidentifikasi apakah kita sudah memiliki integritas yang baik atau belum. Yang pertama, kita otentik, yaitu menjalankan hidup sesuai dengan apa yang kita anggap benar dengan nilai-nilai kita. Jadi kalau misalkan kita beranggapan, cara gampangnya adalah beranggapan bahwa jujur itu adalah yang benar, jujur itu adalah yang baik. Nah, kita melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini, itu berarti kita sudah otentik dan sudah masuk dalam kategori orang dengan integritas yang baik. Lalu yang kedua, konsisten. Melakukan kejujuran secara terus-menerus, bukannya jujur bohong. Jujur bohong. Enggak, tapi orang yang punya integritas yang baik, dia akan selalu melakukan jujur secara konsisten. Yang ketiga, bertanggung jawab akan semua hal yang ia lakukan. Ia akan menyelesaikan secara 100%, tidak meninggalkan di tengah-tengah, tidak melepas di tengah-tengah, atau bahkan kabur di tengah-tengah. Orang dengan integritas yang baik pasti akan selalu bertanggung jawab. Yang keempat, melakukan apa yang kita bilang akan kita lakukan. Wah, gue pengen banget nih menyelesaikan proyek ini sampai selesai, sampai 100%. Artinya dia sudah mengucapkan sesuatu dan dia harus melakukan apa yang dia katakan. Kalau misalkan masih kabur ataupun tiba-tiba loyo ataupun tiba-tiba mundur begitu aja, itu belum punya integritas yang baik, guys. Hati-hati ya. Lalu yang kelima, membuat diri kita bertanggung jawab. Kita memotivasi diri sendiri untuk bisa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas ataupun amanah yang kita emban. Jadi mungkin memberi apresiasi, ayo Net, kalau misalkan lu bisa menyelesaikan amanah ini atau lu bisa bertanggung jawab akan amanah ini, lu bisa deh beli jam tangan yang lo mau. Jadi kayak membuat atau memotivasi diri kita untuk bertanggung jawab, kayak nge-push diri sendiri supaya bisa bertanggung jawab. Yang keenam, mengkomunikasikan kebenaran dengan sopan dan gak bocor. Bisa dipercaya intinya, gak bocor begitu aja. Jadi walaupun salah satu halnya adalah jujur, tapi orang berintegritas itu gak bodoh-bodoh amat. Dia tahu di mana dia harus jujur akan kebenaran atau menjaga rahasia. 7. Mendengarkan secara aktif dan coba untuk paham orang lain. Ini adalah kelebihan dari orang berintegritas karena dia bisa memahami kondisi orang lain dan mendengarkan dengan seksama. Yang kedelapan, terbuka secara emosional, cepat mengerti, dan bersedia berbagi perasaan. Karena tadi, dia tidak bisa membohongi tingkah lakunya sendiri, dia langsung mengutarakan, alias kayak contoh gampangnya kayak gak ngomong di belakang lah, misalkan ada sesuatu yang dia tidak suka, ya dia katakan saat itu juga demi kebaikan bersama gitu, bukan dengan memilih, gue omongin aja di belakang, enggak. Orang berintegritas pasti akan langsung menyampaikan saat itu juga, tapi dengan cara tadi, berkomunikasi dengan cara yang baik. Dan yang kesembilan, tidak memiliki maksud tersembunyi. Hati-hati, banyak orang melakukan sesuatu bisa jadi ada maksudnya kan, pamrih ibaratnya. Mungkin entah dia ngejar jabatan atau ngejar bonus dan segala macam. Orang berintegritas orang berintegritas tidak akan memiliki sifat seperti itu. Dia akan menjalankan sesuatu, melakukan aktivitasnya karena itu memang sejalan dengan value yang tadi kita omong, yang dengan nilai-nilai yang dia anut gitu. Sedangkan kalau bagi dia kenaikan jabatan ataupun bonus dan segala macam itu adalah bonus yang mengikuti saat dia mampu menjalankan nilai dan keyakinan yang dia miliki. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa emang penting banget ya punya integritas? Apa bukannya orang-orang jujur biasanya malah gampang tergilas ya? Well, I don't think so, karena ini sejalan dengan apa yang gue temukan dalam buku ini. Dikatakan oleh Gary Vaynerchuk, Profesor Emeritus dari Universitas Michigan, mengatakan bahwa setelah dunia mengalami krisis ekonomi dan krisis global, kita itu juga jadi akhirnya krisis kepemimpinan. Well, banyak pemimpin di dunia ini, banyak banget, tapi kalau misalkan bisa diidentifikasikan sebagai pemimpin yang baik atau enggak, pasti mostly kayaknya banyak yang enggak gitu kan. Kenapa? Karena setelah krisis global dan krisis ekonomi, orang-orang kayak mulai mengubah jalur hidupnya. Jadi banyak yang kemakan kesombongan, kepentingan diri, ambisi, keserakahan, dan juga pengejaran kekuasaan. Nah, saat ini terjadi, akhirnya banyak orang yang mulai kayak isu kepercayaan itu menurun gitu. Ada orang jadi pemimpin, dia jadi sukar, orang-orang tuh banyak yang sukar dengan dia, baik masyarakat umum ataupun orang-orang yang dia pimpin gitu kan. Dia kayaknya pemimpin sekarang tuh, ya nggak sih, di Indonesia aja kayak gitu, kayak susah banget nyari pemimpin yang benar-benar bisa mewakili rakyat. Jadi saat ada orang dengan integritas,
orang yang memang melakukan itu bukan karena pengen jadi pemimpin ataupun pengen jadi bupati lah, ataupun kekayaan dan bonus segala macem, akhirnya dia jadi stand out dan orang lebih percaya sama dia. Sampai sini udah dapet kan kenapa integritas itu penting, supaya kamu stand out, supaya lo stand out dan orang-orang lebih percaya lo ketimbang orang-orang lainnya. Tapi ini kayak masih luas banget, coba gue kerucutin ya. Jadi kalau misalkan kita kerucutin dan lebih relate sama kehidupan sehari-hari, integritas ini berkaitan juga dengan citra kita kepada orang lain. Contohnya gini, pernah nggak lo janjian sama orang tapi di menit-menit terakhir, misalkan gini, janjian hari Sabtu ketemu yuk gitu kan, pas hari Sabtu di pagi ini tiba-tiba lu males banget, akhirnya lu cancel mendadak. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau cancel mendadak, akhirnya lu bilang kalau misalkan lo sakit, sorry nih kita nggak jadi ketemu ya hari Sabtu ini karena gue kayaknya mulai gak enak badan nih, next time aja ya. Oke, one time mungkin teman lo yang lo cancel janjinya itu gitu, itu bisa nerima alasan lo dan kayak ya udahlah sini net sakit mau gimana lagi. Tapi coba itu lo lakukan berulang-ulang dan itu jadi kebiasaan lo. Dan apakah teman lo ini tidak akan kehilangan kepercayaan pada lo dan akhirnya lo dicap sebagai orang yang suka ingkar janji? Karena balik lagi, ini sangat bertentangan dengan integritas. Kenapa? Karena orang yang berintegritas dia meyakini bahwa hal-hal yang baik itu semua orang pasti berpikir tentang hal-hal yang baik, gak mungkin gak ada. Tapi bagaimana dia mengimplementasikannya itu yang membuat dia berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Pasti sebagian orang ataupun bahkan semua orang berpikir bahwa ingkar janji bukanlah sesuatu yang baik, ya kan? Tapi pada saat tertentu akhirnya dia mencoba menerobos itu dan akhirnya bersikap tidak integritas. Dan ini akan mempengaruhi citra lo kepada orang lain. Contoh lainnya lagi, contohnya seperti ini. Lo janji tanggal 13 akan jadi pembicara ataupun presentator di sebuah acara. Tapi ternyata tanggal 12 lo ada tawaran untuk kerja dengan honor yang berkali-kali lipat ketimbang lo jadi presentator di acara tanggal 13. Dan karena lo tergiur dengan fee-nya, lo telepon deh nih panitia seminar tersebut, panitia acara itu. Sorry, kayaknya tanggal 13 atau besok saya nggak bisa datang deh karena saya dapat pekerjaan nih, saya cancel ya, kan katanya. Terus orang itu mungkin panitianya bilang, ya udah deh mbak, nggak apa-apa gitu kan. Oke, nggak apa-apa, memang saat itu nggak apa-apa. Tapi let's say kehidupan akhirnya berjalan normal, orang ini udah ngomong gak apa-apa, terus lo mendapatkan fee yang berpuluh-puluh kali lipat ketimbang lo jadi presentator. Tapi coba bayangkan, saat telepon itu ditutup, apa yang dirasakan oleh si panitia ini dan apa yang akan dia sampaikan kepada orang lain. Jangan nendang si Ninet, dia suka nge-cancel acara H-1. Gila gak sih, gue masih cari kerjaan. Akhirnya akhirnya orang yang diceritain cerita lagi ke orang lain, akhirnya citra lo jelek di mata masyarakat. Dan jangan lupa, efek riak tersebut akan bisa semakin membawa hal atau berdampak lebih buruk kepada citra lo, karena hari ini media sosial sudah sangat berkembang dengan lebih cepat ketimbang saat kita dulu ya, yang cuman dari mulut ke mulut. Tapi sekarang media sosial kayak dalam hitungan menit citra lo bisa terhancurkan oleh orang-orang yang sakit hati sama tindakan lo. So mulai sekarang pikir-pikir lagi kalau misalkan mau ngebatalin janji. Oke. Sekarang kita mau ngomongin tentang apa yang bisa menghalangi seseorang tidak melakukan integritas. Ada 3 hal yang gue coba rangkum. Yang pertama adalah tren. Tren ini misalkan ada orang-orang trennya tidak memakai plat nomor gitu saat di motor, karena kalau misalkan gak kayak gitu kayaknya gak keren gitu. Akhirnya lo mengesampingkan integritas lo, walaupun lo yakini bahwa kayaknya salah deh ini, kayaknya kalau misalkan bawa kendaraan bermotor gue tuh harus pasang plat nomor gitu. Tapi karena lagi trennya kayak gitu, akhirnya lo tidak melakukan integritas dan itu menghalangi lo untuk melakukan integritas. Demi sebuah popularitas dengan mengikuti tren, lo akhirnya mengesampingkan hati nurani lo. Akhirnya ya terhalang deh untuk bisa melakukan integritas. Lalu yang kedua ada lingkungan, faktor lingkungan, apalagi lingkungan kerja. Kadang kita dihadapkan pada lingkungan kerja yang kalau misalkan kita jujur atau mengikuti nilai-nilai kehidupan kita, itu akan dianggap kayak kaku, kayak gak asik banget ya diajak kerja sama, atau kayak sok suci loh. Contohlah kayak misalkan kita bagian procurement gitu kan. Di bagian procurement banyak di perusahaan besar yang meyakini ataupun kayak dapat uang terima kasih dari orang lain tuh kayak dari vendor terutama ya, itu sah-sah aja. Padahal orang dengan nilai kejujurannya tinggi itu pasti nggak mau tuh terima uang terima kasih seperti itu karena udah masuk ke ranah sogokan, ya kan? Nah,
Kalau misalkan kita nggak terima, mungkin akan ada omong kayak sesuci lo segala macam. Akhirnya demi bertahan di lingkungan itu supaya kita tetap disukai sama yang lain, kita menerima itu, dan akhirnya menjadi penghalang kita untuk bisa melakukan integritas. Lalu yang ketiga, terkait dengan pilihan. Kadang kayak gini contohnya, sekarang lagi corona. Sekarang gue tanya sama lo, apa sih yang lo pikirkan dan yang harus kita lakukan dengan keadaan sekarang ini? Ya stay at home kan, tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Tapi saat kita ngeliat orang lain, banyak yang keluar kok nggak pakai masker tapi nggak mati gitu kan, mereka melanggar peraturan tapi baik-baik aja, ya udahlah gue ngapain ikutan stay di rumah. Akhirnya lo mengesampingkan integritas dan lo ikut-ikutan hal-hal yang salah. Itu salah satunya yang bisa menghalangi lo melakukan integritas. So, setelah kita tahu penghalangnya, bagaimana ya langkah-langkah untuk bisa melakukan integritas? Ada 10 langkah. Yang pertama adalah mencari nilai dari diri lo sendiri. Tadi kan gue udah sering ngomongin tentang nilai, jadi cari tahu dulu nih nilai lo tuh apa gitu, supaya lo tahu apakah lo sudah berintegritas atau belum, kayak gitu kan. Bagaimana cara tahu nilai hidup kita? Yang pertama, cari tahu titik terendah dan titik tertinggi lo. Titik terendah, lo tuh marah kalau misalkan lagi apa sih? Contoh, gue paling gak suka kalau misalkan gue dikhianatin, alias gue dibohongi sama orang-orang yang gue sayang, orang-orang terdekat gue gitu kan. Makanya berarti gue punya nilai kejujuran yang baik gitu kan. Berarti dalam hidup ini gue punya nilai kejujuran yang gue junjung tinggi. Nah, let's say saat titik tertinggi gue itu sangat suka kerja keras. Gue bisa mencapai kebahagiaan ini karena gue bisa kerja keras. Berarti nilai diri gue adalah kerja keras. Gue suka bekerja keras karena itu yang bisa membawa gue pada titik kesuksesan. Nah, berarti dari situ lo sudah bisa mengetahui nilai lo. Atau cara yang kedua adalah dengan mengidentifikasi nilai yang ada pada role model kita. Let's say kayak gue suka banget sama Ayu, musisi dari Korea Selatan. Nah, Ayu ini punya nilai menurut gue dengan sharing, karena dia suka banget berbagi, yang bahkan amount-nya itu sungguh fantastis gitu. Dan akhirnya, berarti gue suka dia karena dia tuh suka berbagi ya. Berarti nilai dalam hidup gue adalah berbagi kepada sesama. Dan nilai ini pasti bisa beda dengan orang lain, karena menurut gue berbagi dengan amount fantastis itu kayak it's something that wonderful gitu kan, amazing gitu. Tapi mungkin bagi orang lain, kayaknya berbagi itu nggak mesti yang gede deh, amountnya segala macam. Berarti nilai berbagi itu tidak cocok untuk orang ini. Jadi nilai itu beda-beda ya teman-teman, untuk setiap satu orang dengan orang lainnya. Lalu cara yang kedua, dengan bertanggung jawab. Kayak tadi, mulailah mengatakan kalau misalkan lo mau mengambil proyek tertentu atau pekerjaan tertentu, lo akan menyelesaikannya sampai 100%. Lalu yang ketiga, lebih mendengarkan dan mengurangi multitasking itu kadang orang-orang bangga gitu, tapi multitasking di sini yang diperbolehkan cuma 2. Yang pertama, kalau misalkan lo mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih yang yang hanya satu pekerjaan yang butuh konsentrasi. Contohnya lo kerja sambil nyemil, itu boleh karena 2 kegiatan kan. Yang pertama kerja, yang kedua nyemil. Yang pertama butuh konsentrasi, tapi kalau nyemil nggak butuh konsentrasi. Jadi ini adalah salah satu multitasking yang diperbolehkan. Atau multitasking yang kedua, yaitu dimana saat lo melakukan 2 pekerjaan atau lebih yang menggunakan bagian otak yang berbeda. Contohnya saat baca buku sambil dengar musik. Baca buku itu pakai otak kanan, sedangkan dengarkan musik itu dengan otak kiri. Jadi diperbolehkan karena menggunakan 2 bagian otak yang berbeda. Tapi di luar itu, saat lo membutuhkan pekerjaan dengan masing-masing juga butuh konsentrasi, kalau gue bilang sih jangan, karena akan tidak optimal. Contohnya, lu bekerja sambil telepon orang butuh konsentrasi, kerja juga butuh konsentrasi. Nah, kalau misalkan lu gunakan ini atau lakukan ini secara bersamaan, itu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Yang keempat, jika Anda mengecewakan seseorang, coba lakukanlah dengan integritas. Maksudnya, kayak tadi kita cancel pekerjaan nih, ataupun cancel janji lah ya di menit-menit terakhir. Coba jelasin secara jujur kenapa lu cancel janji tersebut. Apakah karena lu dilarang orang tua untuk keluar, atau lu capek, atau lu pengen rebahan aja segala macam. Coba sampaikan itu secara integritas, bukan dengan berbohong seperti gue kayak nggak enak badan atau apa-apa. Karena bisa jadi malah dijadiin beneran gak enak badannya ya kan. Lalu yang kelima, atur waktu Anda dengan baik supaya kita bisa mengkalkulasikan saat kita mau ambil sebuah amanah tertentu atau pekerjaan tertentu, kita bisa tahu apakah kita bisa ya mengambil amanah tersebut dan apakah kita bisa ya menyelesaikan amanah tersebut. Karena dengan mengatur waktu yang baik, akhirnya kita tahu spare time yang bisa kita pakai untuk mengerjakan hal tersebut. Yang keenam, katakannya sejujurnya, jangan bohong. Kalau misalkan bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak.
Terus yang ketujuh, miliki akuntabilitas pribadi. Maksudnya saat lu sudah menyelesaikan sebuah tanggung jawab dan ternyata ada yang salah dan lu harus dimarahi, lu harus siap menanggung resikonya, bukan menyalahkan orang lain atas kesalahan tersebut. Coba itu dicamkan baik-baik. Yang kedelapan, mulailah dengan diri Anda sendiri. Coba saat lu ditawarkan sebuah pekerjaan atau amanah, tanya kepada diri lo sendiri, lu kuat gak ya? Lu bisa gak ya berkontribusi di dalamnya? Apakah kesibukan lo saat ini malah akan menghalangi dan segala macam. Coba mulai dengan diri sendiri dulu. Lalu yang kesembilan, jadilah orang yang membosankan, maksudnya dengan konsisten dalam pola yang sudah lo tetapkan. Dan yang terakhir, cobalah untuk mengendalikan harapan-harapan. Ada A dan B, mereka mau bekerja sama. Contohlah gue lah gitu, ada orang datang ke gue, Net, gue mau lo jadi yang megang keuangan di project gue, lu bisa nggak? Coba kendalikan harapan tersebut. Lu tanya dulu ke dia, apa yang lo harapkan dari gue? Orang tersebut akan jawab, gue pengen lo bantu keuangannya supaya bisa terpantau dengan baik, bikin laporan keuangan dan atur perpajakannya. Oke, itu harapan dari gue, dari dia. Lalu sampaikan juga harapan dari lo. Oke, gue bisa mengerjakan ini, tapi harapan gue adalah yang pertama, lo bisa mudah dihubungi. Yang kedua, lo tidak menekan gue saat gue sedang on proses. Yang ketiga, lu siap mengapresiasi gue dengan rate sekian, kayak gitu loh. Jadi sampaikan harapan satu sama lain sehingga bisa menemukan titik equilibrium dan akhirnya lo senang dan bisa berintegritas dengan baik dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke, itu dia tentang integritas di episode kali ini. Jadi gimana teman-teman? Ternyata nggak nyangka kan integritas itu bisa memiliki dampak yang sebegitu besarnya dalam hidup kita. Ya makanya dalam buku ini tuh keren banget. Soft skill yang disebutkan adalah soft skill yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bakal membuat kita jadi orang yang outstanding ketimbang orang lainnya. Dalam episode kali ini gue akan membacakan sebuah quotes sebagai penutup, yaitu quotes dari Ellen K. Simpson. Jika Anda memiliki integritas, yang lain tidak berarti. Jika Anda tidak memiliki integritas, tidak ada yang berarti. Sekian dari gue. Jangan lupa untuk terus support gue. Kalau misalkan menurut lo materi kali ini atau konten kali ini sangat bermanfaat, silahkan share di Instagram lo. Jangan lupa tag gue di minatnia18. Untuk yang nonton ini di YouTube, jangan lupa like dan komen video ini dan subscribe channel gue Minatnia. Dan untuk kalian yang dengerin ini via Spotify, jangan lupa untuk follow Spotify gue di podcast ngoceh. Oke, sekian dari gue. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you so much for listening. Bye bye. Wassalamualaikum.